Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 dengan anggota Muhammad Arfianto dengan NIM 4111417039, Nurul Fadilah dengan NIM 4111418021, dan Elia Ijtihadiyatun Fisabila dengan NIM 4111418031. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan suatu kritik terhadap kemutlakan dalam filsafat matematika. Materi ini kami ambil dari buku The Philosophy of Mathematics Education oleh Paul Ernst. Pada materi kali ini, kita akan menjelaskan dan mengkritik perspektif epistemologis yang dominan dalam matematika, yaitu pandangan absolut bahwa kebenaran matematika adalah mutlak, bahwa matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang tidak diragukan lagi dan objektif. Hal ini bertentangan dengan pandangan validilis bahwa kebenaran matematika adalah tidak mutlak dan tidak pernah bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu adanya revisi dan koreksi. Banyak yang diperoleh dari perbedaan absolut validilis. Di antaranya adalah perspektif filosofis yang diadopsi karena faktor epistemologis yang paling penting yang mendasari pengajaran matematika. Filsafat matematika adalah cabang filsafat yang bertujuan untuk merenungkan dan menjelaskan sifat dari matematika. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam filosofi matematika, seperti apa dasar untuk pengetahuan matematika? Apakah sifat kebenaran matematika? Apa ciri kebenaran matematika? Apa pembenaran untuk pernyataan mereka? Mengapa kebenaran matematika kebenaran yang diperlukan? Pendekatan secara luas diadopsi oleh epistemologi adalah untuk menganggap bahwa pengetahuan dalam bidang apapun diwakili oleh satu set proposisi, bersama-sama dengan prosedur untuk memverifikasi atau memberikan pembenaran pada suatu pernyataan. Ketika pembuktian matematika didasarkan pada penarikan kesimpulan saja tanpa dengan data empiris, maka pengetahuan matematika dipahami sebagai pengetahuan yang paling diyakini. Secara tradisional, filsafat matematika bertujuan untuk memberikan dasar kepastian pengetahuan matematika, yaitu menyediakan sistem di mana pengetahuan matematika dapat dibuang secara sistematis dalam membangun kebenarannya. Hal ini tergantung pada asumsi yang diadopsi, yaitu secara implisit atau eksplisit. Peran filsafat matematika adalah untuk memberikan landasan yang sistematis dan absolut untuk pengetahuan matematika, yaitu dalam nilai kebenaran matematika. Asumsi ini adalah dasar dari fondasionalisme, doktrin bahwa fungsi filsafat matematika adalah untuk memberikan dasar-dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Pandangan fondasionalisme terhadap pengetahuan matematika terikat dengan pandangan absolutisme, yaitu menganggap bahwa kebenaran matematika adalah mutlak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat dari ilmu matematika. Secara tradisional, matematika telah dipandang sebagai paradigma pengetahuan tertentu. Matematika telah dianggap sebagai sumber pengetahuan tertentu yang paling dikenal umat manusia. Sebelum menanyakan hakikat dari ilmu matematika, pertama-tama perlu mempertimbangkan hakikat ilmu pengetahuan pada umumnya. Apa itu ilmu pengetahuan? Pertanyaan tentang apa itu ilmu pengetahuan merupakan jantung filsafat, dan pengetahuan matematika memainkan peran khusus. Jawaban filosofis standar untuk pertanyaan ini adalah bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang dibenarkan. Lebih tepatnya, bahwa pengetahuan proposisional terdiri dari proposisi yang diterima atau dipercaya, asalkan ada dasar yang memadai untuk menegaskannya. Iya, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya adalah pengetahuan.
Pengetahuan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu priori dan posteriori. Pengetahuan priori terdiri dari proposisi hanya berdasarkan alasan saja tanpa pengamatan dari dunia. Alasannya terdiri dari penggunaan logika deduktif dan makna istilah. Biasanya dapat ditemukan dalam definisi. Sebaliknya, empiris atau pengetahuan posteriori terdiri dari proposisi yang menjelaskan berdasarkan pengalaman, yaitu dengan pengamatan dunia. Pengetahuan matematika diklasifikasikan sebagai pengetahuan priori, karena terdiri dari proposisi yang menjelaskan atas dasar alasan saja. Alasannya termasuk logika deduktif dan yang digunakan sebagai definisi. Hubungannya dengan aksioma matematika atau postulat adalah sebagai dasar untuk menyimpulkan pengetahuan matematika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengetahuan dasar matematika, yaitu dasar untuk menyatakan kebenaran proposisi matematika yang terdiri dari bukti deduktif. Bukti dari proposisi matematika adalah proposisi terbatas yang memenuhi syarat cukup. Setiap pernyataan adalah aksioma yang berdasarkan seperangkat aksioma sebelumnya, atau diperoleh dengan aturan penarikan kesimpulan dari satu atau lebih pernyataan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya ada contoh pembuktian pernyataan 1 plus 1 sama dengan 2 dalam sistem aksiomatik Peano aritmatika. Untuk membuktikannya, kita memerlukan definisi-definisi dan aksioma-aksioma. S0 sama dengan 1, S1 sama dengan 2, X plus 0 sama dengan X plus SY sama dengan S kali X plus Y dari Peano aritmatika, dan aturan-aturan logika penarikan kesimpulan dari PR, R sama dengan T maka PT, PV maka PC, di mana R, T, V, C, dan PT adalah kisaran berkala, variabel, konstanta, dan proposisi dalam massa T. Dan tanda panah adalah tanda implikasi logis. Nah, berikut ini adalah bukti dari 1 plus 1 sama dengan 2. Yang pertama, X plus SY sama dengan S kali X plus Y. Yang kedua, 1 plus SY sama dengan S kali 1 plus Y. Yang langkah ketiga, 1 plus S0 sama dengan S kali 1 plus 0. Langkah keempat, X plus 0 sama dengan X. Langkah kelima, 1 plus 0 sama dengan 1. Langkah keenam, 1 plus S0 sama dengan S1. Langkah ketujuh, S0 sama dengan 1. Langkah ke-8, 1 plus 1 sama dengan S1. Yang ke-9, S1 sama dengan 2, lalu terbukti 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, penjelasan tentang bukti ini adalah sebagai berikut. S0 sama dengan 1 adalah D1, dan S1 sama dengan 2 adalah D2, yaitu definisi dari konstanta 1 dan 2 dalam Peano aritmatika. X0 sama dengan X adalah A1, dan X plus SY sama dengan S kali X plus Y adalah A2, yaitu aksioma dari Peano aritmatika. PR R sama dengan T maka PT adalah R1, dan PV maka PC adalah R2. Dengan simbol-simbol seperti yang dijelaskan di atas adalah aturan-aturan logika penarikan kesimpulan. Kebenaran dari pembuktian ini bisa dilihat pada tabel yang tertera pada layar. Nah, bukti ini menetapkan 1 plus 1 sama dengan 2 sebagai item pengetahuan matematika atau kebenaran. Sesuai dengan analisis sebelumnya, yaitu bukti deduktif legitimasi untuk menjelaskan pernyataan itu. Lebih lanjut, pengetahuan priori dinyatakan atas dasar alasan saja. Selanjutnya adalah pandangan absolutis dalam pengetahuan matematika. Pandangan absolutis dalam pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran tertentu dan unchallengeable atau tidak dapat ditantang. Menurut pandangan ini, pengetahuan matematika adalah kebenaran mutlak dan merupakan pengetahuan yang unik, terlepas dari logika dan pernyataan yang benar berdasarkan makna istilah, seperti semua bujangan adalah yang belum menikah.
Banyak filsuf, baik modern dan tradisional, memiliki pandangan yang absolut dari pengetahuan matematika. Dengan demikian, menurut Hempel, validitas matematika berasal dari ketentuan yang menentukan makna dari konsep-konsep matematika, dan bahwa proposisi matematika pada dasarnya adalah benar dengan definisi. Weigel dan Shelaar, tahun 1949, halaman 225. Pendukung lain kepastian matematika, E.J. Ayer, yang mengklaim berikut. Generalisasi ilmiah adalah mudah mengaku menjadi keliru. Tampaknya kebenaran matematika dan logika diperlukan semua orang dan pasti. Kebenaran logika dan matematika adalah proposisi analitik atau tautologis atau pernyataan berlebih-lebihan. Kepastian dari proposisi a priori tergantung pada kenyataan bahwa mereka adalah tautologis. Sebuah proposisi adalah tautologi jika analitik. Proposisi adalah analitik jika kebenarannya semata-mata keutamaan makna simbol konstituen, dan dengan demikian tidak dapat dikonfirmasi atau ditolak baik oleh fakta pengalaman. Ayers, tahun 1946, halaman 72, 77, dan 16. Pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematika didasarkan pada dua jenis asumsi. Yang pertama, asumsi para pakar matematika mengenai asumsi aksioma dan definisi. Dan yang kedua, para pakar logika tentang asumsi aksioma, aturan inferensi, dan bahasa formal dan sintaksnya. Ini adalah asumsi lokal atau mikroasumsi. Ada juga kemungkinan global atau makroasumsi. Misalnya, apakah cukup deduksi logis untuk mendirikan semua kebenaran matematis? Penjelasan kemudian akan menyatakan bahwa masing-masing asumsi melemahkan klaim kepastian untuk pengetahuan matematika. Selanjutnya kita masuk ke subbab paham utama. Nah, pada subbab paham utama ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada logikaisme, yang kedua formalisme, dan yang ketiga konstruktivisme. Kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu logikaisme. Ada 2 klaim dalam paham logikaisme, yaitu seluruh matematika pada akhirnya dapat dikurangi menjadi konsep-konsep logika, dengan syarat bahwa konsep-konsep tersebut diambil untuk memasukkan konsep teori set atau beberapa sistem dengan pangkat yang sama, seperti rules theory of types. Seluruh kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma-aksioma dan hanya dari aturan-aturan penarikan kesimpulan terhadap logika. Jenis yang kedua yaitu formalisme. Klaim formalisme meliputi 2 hal. Matematika murni dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak terinterpretasikan, yang di dalamnya kebenaran matematika diwakilkan oleh teorema formal. Keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dalam bentuk kebebasan mereka dari ketidakkonsistensinya dengan alat metamatematika. Jenis yang ketiga yaitu konstruktivisme. Intuisisme mewakili filosofi matematika konstruktif yang diformulasikan secara penuh. 2 klaim intuisi terpisah dapat dibedakan menjadi teori positif dan teori negatif. Untuk teori positifnya adalah efek bahwa cara mengkonstruksi matematika dan operasi logika merupakan suatu teori yang koheren dan logis, bahwa matematika intuisi membentuk suatu teori yang jelas dan dapat dimengerti. Sedangkan teori negatif adalah efek bahwa cara klasik mengkonstruksi ide matematika dan operasi logis itu tidak koheren dan tidak sah, bahwa
matematik klasik sementara mengandung dalam bentuk distorsi, sebagian besar value-nya adalah seperti tesis tersebut tetap tidak sah. Selanjutnya ada kekeliruan aliran absolutisme. Sebelumnya kita telah melihat bahwa sejumlah filosofi matematika absolut telah gagal untuk membangun arti pentingnya pengetahuan matematika. Nah, masing-masing dari ketiga paham pikiran sebelumnya yaitu ada logisme, formalisme, dan intuisisme atau bentuk konstruktivisme yang dikabarkan paling jelas. Mereka mencoba untuk memberikan sesuatu fondasi yang kuat untuk kebenaran matematika dengan mengambilnya dengan bukti matematika dari suatu realita kebenaran walaupun itu terbatas. Untuk tiap-tiap kasus ada dasar yang akan menjadi kebenaran absolut. Masing-masing paham memakai logika deduktif untuk menyatakan kebenaran dari teorema matematika dari dasar asumsi mereka. Konsekuensinya, ketiga paham pikiran ini gagal untuk membangun kepastian yang absolut dari kebenaran matematika, karena logika deduktif itu hanya meneruskan kebenaran dan kesimpulan dari suatu bukti logis seperti dari premis paling lemah. Selanjutnya ada tanggapan Fallibilis tentang absolutisme. Fallibilisme atau Fallibilis adalah doktrin atau prinsip yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu bisa salah. Beberapa Fallibilis bahkan berkata bahwa kepastian mutlak pengetahuan itu tidak mungkin. Doktrin ini biasanya dikaitkan dengan Charles Sanders, John Dewey, dan pragmatis lainnya. Tetapi gagasan semacam ini sudah dapat ditemui dalam pandangan-pandangan filsuf kuno seperti Socrates dan Plato. Bukti dan kebenaran matematika terletak pada logika dan deduksi, tetapi logika itu sendiri kekurangan fondasi yang pasti. Kebenaran dan bukti tersebut terletak pada asumsi yang tidak dapat diperkecil lagi. Dengan demikian, ketergantungan pada deduksi logis menambah seperangkat asumsi yang pada asumsi tersebut terletak kebenaran matematika. Dan ini semua tidak dapat dinetralkan oleh strategi the if there is itu sendiri. Kita tidak mengetahui bahwa sistem matematika yang paling sederhana itu terjamin, dan kemungkinan kesalahan dan inkonsistensi harus selalu ada. Kepercayaan terhadap keamanan matematika harus didasarkan pada fondasi empiris atau pada keyakinan itu sendiri. Selanjutnya adalah pandangan Fallibilis. Pandangan absolut tentang pengetahuan matematika telah menjadi persoalan pokok pada suatu kritik yang tidak dapat dibantah. Penolakannya membawa kepada penerimaan pandangan Fallibilis dari pengetahuan matematika. Hal ini merupakan pandangan bahwa kebenaran matematika dapat berbuat salah dan dapat juga dibenarkan, dan tidak akan dapat dianggap sebagai di luar revisi dan koreksi. Teori Fallibilis itu sendiri mempunyai dua bentuk ekuivalen, satu bentuk positif dan satu lagi bentuk negatif. Bentuk negatif berhubungan dengan penolakan absolutisme, yaitu
pengetahuan matematika bukanlah kebenaran absolut dan tidak mempunyai validitas yang absolut juga. Sedangkan bentuk positif adalah bahwa pengetahuan matematika dapat dibenarkan dan terbuka untuk revisi. Terakhir adalah kesimpulan, dan kesimpulan dari kelompok kami adalah penolakan absolutisme tidak boleh dilihat sebagai pembuangan matematika dari Taman Eden, alam kepastian dan kebenaran. Kehilangan kepastian menurut Klein itu tidak mewakili hilangnya pengetahuan itu sendiri. Ada analogi yang mencerahkan dengan perkembangan fisika modern. Teori relativitas umum membutuhkan pelepasan kerangka acuan universal yang absolut dalam mendukung perspektif relativistik. Dan dalam teori kuantum, ketidakpastian prinsip Heisenberg berarti pengetahuan tentang pengukuran posisi yang ditentukan dengan tepat dan momentum partikel juga harus dilepaskan. Tapi yang kita lihat di sini adalah bukan hilangnya pengetahuan tentang bingkai dan kepastian absolut. Sebaliknya, kita melihat pertumbuhan pengetahuan bahwa mereka membawa serta realisasi batas-batas dari apa yang bisa diketahui. Relativitas dan ketidakpastian dalam fisika mewakili kemajuan besar dalam pengetahuan. Kemajuan yang membawa kita ke batas-batas pengetahuan. Demikian juga matematika, karena pengetahuan kita sendiri menjadi lebih baik dan dasar kita mempelajari lebih lanjut tentang dasarnya. Kami telah menyadari bahwa pandangan absolut adalah suatu idealisasi.